Di surga kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati jalannya penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman dan Injil bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu supaya jangan semuanya keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan tolong kami semua mendengar, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi dan juga terang, supaya kami bisa mengerti, dan berikan kami ketundukan supaya kami bisa percaya dan bahkan berusaha dengan kekuatan dan pertolongan Roh-Mu menjadi pelaku dan penangkap firman. Dan dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Setan pasti bekerja, kuatkan semua kami. Juga listrik dan peralatan yang kita pakai, bahkan cuaca, Engkau kuasai dan arahkan supaya tidak mengganggu jalannya pemberitaan firman sampai seluruh kebaktian selesai. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah, kita membaca Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29. Ini ada pasti dalam Injil Matius, mungkin juga dalam Injil Lukas, tetapi Markus memberikan cerita ini secara paling mendetail ya dibandingkan dua penginjil yang lain. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Saudara, kasus kerasukan setan. Yang pertama-tama kita akan lihat ini adalah anak yang kerasukan setan dan para murid Yesus. Pertama kita bahas anak yang kerasukan setan ini ya, di dalam ayat 17 dan ayat 18a. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejam."
Saudara, dalam Matius 17 ayat 15 dikatakan dia sakit ayan dan sangat menderita. Dan dalam Markus 9:17 dikatakan bahwa roh jatuh membisukan dia. Dalam Lukas 9 ayat 39b dikatakan bahwa roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Juga Markus 9:18 mengatakan roh itu sering membanting-bantingnya. Markus 9:22 dan Matius 17:15 bahkan mengatakan dia sering diseret atau dijatuhkan atau ke air atau ke api. So, tindakan setan membanting-banting ini menyebabkan mulut anak itu berbusa, giginya berkertakan, tubuhnya kejang. Dan Lukas 9:42 bahkan mengatakan bahwa pada saat anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Coba kita baca beberapa ya. Kalau yang Markus juga ya. Matius 17:15 katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Jelas bukan sakit ayan sembarangan ya. Mungkin karena sering kejang dan keluar busa lalu dikatakan pakai ayan karena ayan semacam demikian. Tapi ini jelas bukan sakit ayan biasa. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Markus 9, 17, 18a dan 22a. Saya kira langsung baca 22a-nya, 17 dan 18a baru kita baca. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Lukas 9 ayat 39 dan 42a. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Saudara, kalau kata-kata dari Lukas ini kelihatannya bahwa roh jahat itu kalau dia merasuk, dia tidak terus di sana ya. Dia bisa merasuk, bisa keluar lagi. Lalu suatu kali merasuk lagi, jadi kumat-kumatan seperti itu ya. Tapi dalam kasus ini jarang keluar, kerasan rupanya. Jadi lebih banyak di dalamnya daripada di luarnya. Nah saudara, kalau dilihat dari apa yang diceritakan oleh ketiga kitab Injil ini, maka hal-hal ini kelihatannya mirip dengan yang banyak terjadi dalam kalangan karismatik atau Pentakosta, seperti ngeblak, Toronto Blessing dan sebagainya. Tapi itu mereka anggap sebagai pekerjaan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus dan sebagainya. Ingat ya, Alkitab menceritakan kepada kita bahwa setan dan bukan Tuhan yang suka membanting-banting orang. Apalagi kalau orang itu seorang anak Tuhan. Jadi jelas bahwa teks ini tidak bisa dijadikan dasar dari praktek geblak ataupun Toronto Blessing, yang dua-duanya itu bagi saya jelas merupakan pekerjaan setan. Cuma gereja-gereja yang tidak ngerti apa-apa ini mengatakan sebagai lawatan Allah dan sebagainya. Kan saudara, poin kedua, saya berikan komentar Calvin tentang anak yang kerasukan ini. Hendaklah kita belajar dari sini betapa banyak cara yang dimiliki setan untuk melukai kita, seandainya ia tidak dikekang oleh tangan Allah. Kelemahan kita yang kita rasakan sangat banyak, baik dari jiwa maupun tubuh, adalah anak-anak panah yang begitu banyak, dengan mana setan disuplai untuk melukai kita. Kita sangat bodoh jika kondisi yang begitu buruk itu tidak membangunkan kita untuk berdoa. Jadi kondisinya memang sangat buruk. Dan juga mari kita lihat ayat selanjutnya ya, ayat 21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Bayangkan kalau saya punya anak, lalu katakanlah umur 3 tahun, lalu kerasukan setan sampai anaknya sudah besar. Orang tuanya ini menderita bukan main. Bukan hanya anaknya tok, tapi orang tuanya, keluarganya pasti menderita bukan main. Karena sudah lagi komentar dari Calvin, jika setan diizinkan untuk menggunakan kekuatannya sampai pada tingkat tertentu pada seseorang yang begitu muda, apa alasannya yang membuat kita tidak takut? Kita yang terus-menerus membuka diri kita sendiri oleh kejahatan kita terhadap pukulan-pukulan yang mematikan, yang bahkan menyuplai musuh kita dengan anak panah. Dan pada siapa ia secara benar bisa diizinkan untuk mengeluarkan kemarahannya, seandainya itu tidak dikekang oleh kebaikan yang mengherankan dari Allah. So, kalau kita lihat dua komentar Calvin ini ya, maka jelas Calvin itu berpendapat bahwa dosa-dosa kita sebetulnya
bisa menyebabkan Allah secara benar mengizinkan setan untuk menyerang kita. Kita dosa kok, kita tidak pantas dapat yang baik, jadi pantasnya dapat yang buruk. Allah izinkan setan menyerang, merasuk, mestinya itu. Bahkan dosa-dosa kita itu ya ibaratkan sebagai suatu suplai senjata dari kita kepada setan, untuk setan gunakan menyerang kita. Tapi Allah itu penuh dengan kasih karunia, dan karena itu dia tidak memberikan kepada kita apa yang layak kita dapatkan. Dan karena itu ia mengekang setan, membatasi setan, sehingga setan tidak bisa berbuat apapun selain yang Allah itu izinkan. Hanya dalam kasus-kasus tertentu dia itu mengizinkan, tidak semua kasus. Bayangkan kalau setan dikasih kebebasan, wis kerja usah karep-karepmu, aku gak ngurus. Lalu semua kita punya anak dari kecil kerasukan semua. Nah ya sekolah minggunya tutup, itu poin pertama. Kedua, semua orang tua pada frustrasi dan menderita bukan main. Jadi saudara, kita dosa, dan sebetulnya Allah itu bisa dengan benar membiarkan setan menyerang atau merasuk. Tapi dia penuh dengan kasih karunia. Dia batasi, terjadi hanya dalam kasus-kasus tertentu, di mana jelas dia punya maksud kalau dia mengizinkan hal itu. Karena poin yang ketiga, saudara, para murid tidak dapat mengusir setan itu. Ayat 18b, anak itu dikatakan sudah dibawa kepada murid-murid Yesus. Ingat saudara, di sini yang dimaksud dengan para murid bukan 12 murid ya, tapi hanya 9 murid. Karena murid yang 3 ini baru dibawa naik ke puncak gunung di mana Tuhan, di mana Yesus mengalami transfiguration itu ya, pemuliaan itu, lalu baru turun. Jadi 3 murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, 3 itu tidak ikut. Jadi ini cuma 9 murid, 12 minus yang 3 itu. Nah, tapi para murid yang tersisa yang 9 ini, waktu anak itu dibawa kepada mereka, tidak bisa mengusir setan itu. Padahal saudara, para murid ini pernah diberi kuasa untuk mengusir setan. Ada dalam Matius 10 ayat 1 dan 8, Markus 3, 14, 15, Markus 6 ayat 7, Lukas 9 ayat 1. Dan mereka pernah melakukannya dengan berhasil, Markus 6, 13. Tapi aneh, dalam kasus ini mereka gagal. Ingat ya, dalam hal rohani apapun, pelayanan rohani apapun, jangan anggap kalau sudah pernah berhasil akan berhasil terus. Ada saat-saat dimana kita itu kurang siap atau apapun, atau memang Tuhan punya rencana tertentu, akhirnya pernah berhasil tapi tetap lalu tahu-tahu gagal. Dan kalau itu terjadi, jangan terlalu merasa heran, selalu itu bisa terjadi. Memang introspeksi dan sebagainya penting, tapi tetap kita tidak perlu karena satu kali gagal, tidak usah pelayanan lagi, toh tidak bisa dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang biasa terjadi. 9 orang ini rasul, tapi tetap bisa gagal. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Anak itu dibawa kepada Yesus dan dia disembuhkan. Pertama saudara, para murid tadi sudah dikatakan tidak mampu mengusir setan itu, dan karena itu anak ini dibawa kepada Yesusnya sendiri. Dalam ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20, William Barclay berkata demikian: kadang-kadang terjadi di mana orang-orang mendapatkan lebih sedikit dari yang mereka harapkan dari gereja atau pelayan gereja tertentu. Pada saat itu terjadi, mereka harus mendesak melampaui gereja kepada Tuhan dari gereja, melampaui pelayan Kristus kepada Kristus sendiri. Gereja kadang-kadang bisa mengecewakan kita, dan pelayan Allah di bumi bisa mengecewakan kita. Tapi pada waktu kita berjuang untuk bertemu muka dengan Yesus Kristus, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Saudara, ini jelas ya, gereja tidak pernah sempurna. Tidak ada gereja sempurna. Hamba Tuhan sama saja, orang Kristen yang lain, majelis dan sebagainya, penginjil atau siapapun sama juga, guru sekolah minggu sama juga. Memang hamba Tuhan dan sebagainya dipilih oleh Tuhan, mengajar jemaat dan sebagainya. Tapi sudah ada saat di mana keterbatasan atau kelemahan dari hamba Tuhan dan sebagainya membuat dia tidak bisa berfungsi dalam kasus-kasus tertentu.
Dan kalau itu saudara alami, maka jangan berkata pendetanya gak bisa, wis buyar. Jadi yang mengatakan pendeta harus serba bisa siapa? Tapi yang sudah bisa lakukan adalah dalam tanda petik naik banding gitu ya. Bagi pendeta-pendeta nggak bisa naik kepada, ini kan hamba, kepada Tuhannya. Bagi pada gereja nggak bisa naik kepada Tuhan dari gereja itu. Selalu seperti saudara. Kalau gereja nggak bisa menolong saudara, orang-orang Kristen dalam gereja tidak bisa menolong saudara, pendeta tidak bisa menolong saudara, dan masalah saudara serius, bawa kepada Kristusnya. Dia selalu bisa pada saat yang lain tidak bisa. Sekarang poin yang kedua, pada saat anak itu dibawa ke hadapan Yesus, setan itu menggoncang-goncangnya atau membanting-bantingnya sehingga anak itu terpelanting dan mulutnya berbusa. Kita baca lagi ayat 20. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Saudara, hal seperti ini saya sering mendengar, biarpun mungkin tidak menyaksikan sendiri, tapi saya sering mendengar, saudara. Anak atau orang kerasukan setan dibawa ke gereja dan pakainya, waduh, ngamuk tidak karu-karuan. Dibawa ke gereja saja ngamuk, apalagi dibawa kepada Kristusnya. Karena dia tahu ini dia menghadapi lawan yang hebat. Dan kalau kepada Kristus, lawan yang dia tahu jauh-jauh lebih hebat dari dia. Jadi pada waktu anak dibawa oleh Kristus, setan yang ngamuk bukan main. Mungkin tidak terjadi waktu anak itu dibawa kepada 9 murid, karena setan tahu, ini kerucuk, aku bisa mengatasi. Tapi waktu dibawa Kristusnya, dia tahu ini Allah. Orang boleh tidak mengenali Kristus, setan sangat kenal Kristus, cuma dia tidak mau tunduk. Dia takut, dia gemetar, dan dia buat serangan yang luar biasa kepada anak itu pada waktu anak itu dibawa kepada Kristus. Calvin berkata demikian, bahwa setan marah dengan kekejaman yang lebih dari biasa terhadap orang itu pada waktu ia dibawa kepada Kristus tidak boleh mengherankan kita, karena sebanding dengan kasih karunia Kristus terlihat makin dekat dan bertindak dengan lebih kuat, kemarahan setan lebih dibangkitkan. Kehadiran Kristus membangkitkan dia seperti bunyi dari sebuah trompet. Ia membangkitkan suatu badai sehebat yang ia bisa dan berjuang dengan semua kekuatannya. Karena itu saudara mesti ingat ya, satu hal ini suatu rumus sebetulnya. Kalau saudara biarpun tidak kerasukan setan, saudara mau datang kepada Kristus, apakah ini pertama kali percaya kepada Kristus, atau saudara percaya dan suatu kali mengambil suatu komitmen, aku mau lebih dekat, mau berusaha lebih banyak belajar firman, lebih berdoa, lebih melayani, dan pakai hidupku tak persembahkan Tuhan. Ingat saudara, pokoknya mau mendekat kepada Kristus. Setannya tidak pernah senang, dia pasti menyerang. Dan karena itu kita harus waspada terhadap serangan setan. Jadi kalau saudara nginjili seseorang, ngajak orang datang kepada Tuhan dan sebagainya, kalau kelihatan orang itu mau, maka peringatan ini harusnya diberikan supaya jangan dia kaget, datang pada Kristus kok, tahu-tahu anakku sakit berat atau istriku mati atau apa, terjadi hal-hal yang tidak karu-karuan. Lu gimana datang pada Kristus kok tidak karu-karuan? Nah, kita mesti memperingatkan bahwa itu memang bisa terjadi selama itu dalam izin Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan mengizinkan, kadang-kadang tidak. Itu tergantung kedaulatan dia dan apa yang dia anggap baik. Jadi saudara, tapi peringatan harus kita berikan. Kalau orang yang diinjil itu tidak terlihat mau, ya sudah. Tapi kalau dia terlihat mau, harus diperingati. Kamu mau, bagus. Kamu percaya Kristus, memang kamu dapat keselamatan. Tapi ingat, ada satu yang tidak senang, bapakmu yang dulu. Dan bapakmu yang dulu itu dengan kamu percaya Kristus, kamu mengkhianati dia. Dia pasti marah dan pasti dia berproblem. Tapi Yesus lebih kuat dari kamu. Kalau muncul problem, tetap setia pada Kristusnya, minta pertolongan dia supaya kamu dikuatkan, terus ikut dia sampai selamanya. Jadi saudara, waspadalah. Kalau saudara ambil suatu keputusan untuk mendekat kepada Tuhan,
Jangan anggap itu keputusan biasa-biasa saja. Sama seperti kalau saudara memutuskan ngambil sekolah ini atau ngambil sekolah itu, ngambil pekerjaan ini atau ngambil pekerjaan itu, atau ngambil pacar ini, ngambil pacar itu. Lain sama sekali, tidak ada hubungannya. Ini mau mendekat pada Tuhan. Tidak bisa tidak. Setan yang ngamuk. Kalau dia tidak ngamuk, dia bukan setan. Dia seli mungkin. Jadi sudah selalu pikirkan, setan itu ngamuk kalau sudah kepingin lebih dekat. Kalau mau dia lebih santai, menjauhlah dari Tuhan. Ini saya kira otomatis saudara. Mendekat, dia ngamuk. Saudara mau dia ngamuk, menjauhlah dari Tuhan. Maka mungkin hidup saudara lebih tenang. Kecuali Tuhannya lalu yang ngamuk. Dan dia yang ngobrak-ngobrak saudara, ini bisa lebih parah lagi. Selalu pikirkan saudara, tindakan kita terhadap Tuhan, mau mendekat atau mau menjauh, ini membawa pengaruh. Setannya bersikap bagaimana, Tuhannya bersikap bagaimana. Dan kita harus sangat memperhitungkan hal itu. Sekarang Calvin mengatakan lagi demikian, kita harus dipersiapkan sebelumnya dengan perenungan seperti itu, bahwa iman kita tidak boleh diganggu. Pada waktu mendekatnya kasih karunia Kristus dihadapi dengan kekejaman atau kekerasan yang lebih dari biasa pada sisi dari musuh kita. Calvin juga mengatakan bahwa ada sesuatu yang positif di sini, yaitu pada saat-saat penderitaan atau kesengsaraan tersebut begitu hebat sehingga kita tuh hampir mati. Pada saat itulah Tuhan menolong. Tuhan itu sering menolong kita itu, dia mengambil pada batasnya ya. Kalau kita masih dirasa gak apa-apa, piano, kita tak kelepekan jore-jore doa, ada karu-karuan jengking-jengking tata amati Pak. Tuhan tahu, santai aja, gak apa-apa. Pada batas hampir mati, kadang-kadang bahkan sampai sudah mati seperti kasusnya Lazarus. Dia baru bertindak. Tapi ingat saudara, hampir mati atau sudah mati, Tuhannya tidak pernah terlambat. Dia bisa bangkitkan. Dan kalau dia tidak membangkitkan, ya memang sudah wayangnya mati, mau diperpanjang gimana, tidak bisa. Tapi dia tidak pernah terlambat. Dan dia sering kali bertindak seperti itu pada batas top dari penderitaan kita, baru dia menolong. Kapan laut berau itu terbelah? Pada waktu Israel mau nyebrang, apakah dari jauh sih beberapa kilometer, wah tak disei tak belah? Enggak, saudara, dekat. Sini gunung, belakang musuh, sini laut, baru dibelah. Kapan sungai Yordan itu mandek sehingga mereka bisa nyebrang? Pada zaman Yosua mereka masuk ke tanah Kanaan. Masih jauh, mandek? Enggak. Buang imam yang bawa tabut begitu mereka menginjakkan kakinya, mandek airnya. Tuhan sering bertindak menolong tepat pada saat-saat yang terakhir. Dan ini yang kadang-kadang membuat kita stres ya. Kok gak dari dulu-dulunya? Kenapa kok begitu lama? Tapi selalu ingat, Tuhan punya saatnya sendiri. Dan saat dia lebih baik dari saatnya kita. Lagi-lagi saudara, kata-kata dari Calvin, juga kita tidak boleh tidak memperhatikan hal yang lain. Bahwa pemulaian yang benar dari kesembuhan kita adalah pada waktu penderitaan kita adalah begitu berat sehingga kita hampir mati. Juga harus diperhitungkan bahwa dengan menggunakan serangan yang ganas dari iblis, Tuhan kita menyalakan obor untuk menyebabkan kasih karunia terlihat. Karena pada waktu para penonton dibuat jadi takut pada pertunjukan yang menakutkan itu, pameran dari kuasa Kristus yang segera mengikutinya dimengerti dengan lebih jelas. Dia menunggu terus sampai detik terakhir. Orang semua bisa melihat hebatnya serangan setan dan hebatnya penderitaan anak itu, hebatnya penderitaan dari keluarga itu. Baru dia menolong. Maka pekerjaan dia itu terlihat jauh lebih cemerlang dibandingkan
Kalau setan itu baru nyerang sedikit-sedikit, dia langsung tersembuhkan. Ya saudara, Tuhan memang maha mulia, dan kalau dia bekerja untuk kemuliaannya, tidak ada yang salah dengan itu. Kalau kita manusia atau bahkan malaikat bekerja untuk kemuliaan diri kita sendiri, kita gila hormat dan itu dosa. Tapi Tuhan bekerja untuk kemuliaannya, dia memang maha mulia, dan dia memang bekerja supaya dia dimuliakan. Dia Allah, dia beda dengan kita. Dia boleh, bahkan memang harus melakukan hal yang semacam demikian. Ya saudara, jangan heran pada waktu dia itu begitu lambat dalam menolong, bahkan terakhir baru dia mulai menolong dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat biasa dia lakukan. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, saudara. Ayah anak itu meminta tolong kepada Yesus. Poin A, saudara. Ayah anak itu minta tolong tanpa iman, dan Yesus menekankan perlunya iman. Kita baca dalam ayat 22b dan ayat 23. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya merasa enggak? Omongan Yesus apa ya? Dia kayak merasa dihina dengan kata-kata jika engkau dapat. Berarti orang itu gak percaya kalau Yesusnya dapat. Oh, jika engkau dapat. Sebetulnya jika engkau mau, itu mesti ya. Kalau dapat pasti dapat. Tapi mau atau tidak, itu yang seringkali tidak cocok antara dia dengan kita. Tapi dia bukan bilang jika engkau mau, jika engkau dapat. Dan ini jelas menunjukkan dia tidak beriman. Dan boleh dikatakan kata-kata Yesus merupakan teguran, karena dia tidak beriman secara cukup. Bila Hendrik berkata demikian, sekalipun merupakan sesuatu yang tidak benar, bahwa Yesus tidak pernah menyembuhkan siapapun kecuali orang itu menyatakan iman yang sejati. Tetapi merupakan sesuatu yang benar bahwa ia memberikan penekanan yang besar pada iman. Perhatikan ya, kalimat yang awalnya ya, Henderson mengatakan merupakan sesuatu yang tidak benar, bahwa Yesus tidak pernah menyembuhkan siapapun kecuali orang itu menyatakan iman yang sejati. Kesembuhan tidak harus ada iman, karena orang-orang karismatik biasanya menekankan seperti itu. Mau sembuh, berimanlah. Kamu gak sembuh, kurang iman. Saudara, Alkitab kita tidak mengajarkan seperti itu. Dalam banyak kasus orang gak beriman disembuhkan. Naaman itu disembuhkan, dia beriman. Dia coba-coba gitu. Ya enggak? Yang ngamuk pertama kan. Lalu anak buahnya bilang, ya Nabi itu cuma nyuruh kamu sesuatu yang sederhana, gampang. There's nothing to lose. Mendalam kiamat pun nyebur, paling-paling basah. Gak sembuh ya sudah. Cuma dia minta gampang, lu kenapa gak mau? Coba-coba dijebur, sembuh. Apa dia beriman? Tidak sama sekali. Lazarus waktu dibangkitkan, bagaimana dia beriman? Dia mati kok. Oh, saudara beriman? Enggak juga. Baik Maria maupun Marta pada saat itu sudah game over, sudah telat, mati kok. Jadi saudara, tidak benar bahwa mutlak harus ada iman baru terjadi mujizat, baru terjadi bantuan Tuhan, baru terjadi kesembuhan dari Tuhan dan sebagainya. Tidak benar. Tapi Henderson melanjutkan, merupakan sesuatu yang benar bahwa dia memberikan penekanan yang benar pada iman. Kadang-kadang dia tuntut itu, dan dia senang kalau orangnya minta dengan percaya. Tapi tetap kadang-kadang tidak beriman pun dia itu menolong. Ya, jadi itu bukan syarat mutlak harus ada iman baru tolong. Ini banyak karismatik yang saya sudah katakan, dan karena itu jangan ikuti mereka di dalam ajaran mereka berkenaan dengan hal ini. Calvin berkata lagi demikian, bukan Tuhan yang mencegah kebaikannya mengalir kepada kita secara berlimpah-limpah, tapi karena sempitnya iman kita, maka kebaikannya datang kepada kita hanya dalam tetes-tetes, dan seringkali kita bahkan tidak merasa satu tetes pun, karena ketidakpercayaan menutup hati kita. Saudara, sempitnya iman kita membuat berkat Tuhan datang itu dalam tetes-tetes.
Jadi kadang-kadang memang butuh sekali iman yang hebat supaya berkat Tuhan itu bisa mengalir dengan deras begitu, banyak begitu ya. Tapi kalau iman kita kecil, dia memberikan kecil. Tapi laki-laki juga ini tidak mutlak. Tuhan seringkali melanggar hukum ini karena memang hukum ini tidak mutlak. Saudara, Calvin juga mengatakan bahwa bagian ini tidak menunjukkan seseorang bisa mengusahakan iman dengan kekuatannya sendiri. Karena ada orang-orang berdasarkan ayat ini, oh ya, Yesus nyuruh orang itu beriman, berarti orang itu mesti bisa mengusahakan iman sendiri. Itu memang kosong. Memang Yesus menekankan iman dan menyalahkan orang tidak beriman. Tapi itu tidak berarti orang bisa mengusahakan imannya sendiri. Bagian ini tetap mencela orang yang tidak beriman atau kurang beriman. Tapi bagian tidak berarti orang itu bisa menghasilkan iman dari dirinya sendiri. Jadi saudara, kalau Injil selalu sadari ya, di satu sisi kita memang percaya iman itu anugerah. Jadi kalau orang yang kita Injil itu tidak dianugerahi, dia tidak bisa beriman. Tapi di sisi lain, kita tetap harus menyalahkan dia kalau dia tidak beriman. Kayaknya dua hal yang kontradiksi. Tidak. Di satu sisi Allah menganugerahkan iman, tapi orang tidak beriman tetap disalahkan. Karena beriman itu adalah suatu perintah dari Tuhan. Pokoknya dia tidak melakukan, itu salahnya dia. Saudara, Calvin mengatakan lagi demikian, merupakan suatu tindakan cerdik yang sia-sia untuk membuktikan bahwa maksud Kristus adalah bahwa seseorang bisa percaya dari dirinya sendiri. Karena tak ada apapun yang dimaksudkan daripada melemparkan kembali kepada manusia kesalahan dari kemiskinan mereka pada waktu mereka merendahkan kuasa Allah oleh ketidakpercayaan mereka. Jadi saudara, di sini lagi-lagi kita melihat ajaran Calvin atau ajaran Reform yang mengatakan bahwa sekalipun iman itu pemberian Allah, dan itu pasti didasarkan pada kedaulatan dia. Siapa mau diberi, siapa tidak, itu dia kedaulatannya menentukan. Tapi tetap manusia punya tanggung jawab untuk beriman. Sehingga kalau dia tidak beriman, dia tetap dipersalahkan. Orang yang tidak dipilih tidak akan dianugerahi, sehingga tidak bisa beriman. Dia bisa ke gereja, dia bisa dibaptis, dia bisa aktif ini aktif itu, beriman sungguh-sungguh tidak bakal kalau memang tidak dianugerahi, kalau memang dia bukan pilihan. Tapi saudara, apakah Tuhan yang salah? Yang Injil yang salah? Gereja yang salah? Tidak, orangnya yang salah. Dua hal yang kayaknya kontradiktif, tetapi dua hal yang sebetulnya memang saling melengkapi di dalam teologi Calvin, dan dua-dua memang punya dasar Alkitab. Iman itu anugerah Tuhan, dianugerahkan kepada siapapun orang pilihan Tuhan. Tapi di sisi lain, orang yang tidak percaya, dia tetap diminta bertanggung jawab, dia dianggap salah. Sekarang poin B, saudara. Ayat itu menyatakan iman, tapi dia mengakui bahwa imannya lemah atau tidak sempurna. Kita baca dalam ayat 24 ya. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ini kalau dibacakan orang yang anti Kristen, saudara, pasti ayat ini dijadikan ejekan. Ngomong Alkitabmu dulu, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Loh, percaya apa gak percaya? Orang ini gak waras atau bagaimana? Yang sakit itu bapaknya, bukan anaknya dok. Bapaknya gak waras. Tapi saudara, bukankah kita sendiri sering mengalami hal seperti itu? Kita percaya, tapi percayanya gladly, dan kita merasakan itu ya. Kita percaya, tapi percayanya tidak teguh, dan kita merasakan itu. Ada keraguan di dalam diri kita. Iman kita tidak sempurna. Maka pada saat itu saudara, jangan jadi orang yang munafik. Dan ini laki-laki banyak, saya tidak katakan semua ya, tapi banyak dalam kalangan karismatik. Kalau misalnya mereka mendoakan orang sakit, coba lihat bagaimana mereka doa.
kami percaya Tuhan, Kau akan sembuhkan. Kami percaya bahkan Tuhan, Engkau sudah sembuhkan. Orangnya seteler padahal, tapi percaya sudah sembuhkan dan sebagainya. Mulutnya toh. Apakah memang otaknya percaya seperti itu? Kalau iya dia gila sungguhanan. Omong kosong. Mungkin di hati dia ragu-ragu, tapi menyugesti diri sendiri. Lo bilang aku percaya, aku percaya. Sangat beda dengan ketulusan, kejujuran dari ayah anak ini yang jauh lebih berguna daripada sok percaya pada saat kita sebetulnya ragu-ragu. Kalau sok percaya, yang ngomong sama Tuhan, aku percaya. Tapi kalau saudara memang betul-betul ragu-ragu, aku percaya Tuhan, tapi dagingku menghalangi untuk bisa percaya secara sempurna. Tolong kekurang percayaanku ini. Ngomong apa adanya seperti ayah anak ini, sesuatu yang sangat bagus. Kalau saudara bujui orang, biarpun itu juga jelas salah, tapi masuk akal, karena orang tidak tahu saudara bujui. Tapi pada waktu saudara berdoa dan saudara berdusta dan bersikap munafik dalam doa, itu kegilaan dan kebodohan. Karena Allah kepada siapa saudara ngomong, Dia tahu sak jeroan saudara. Dia tahu itu dusta atau munafik atau jujur atau tulus. Dia tahu semua. Untuk apa kita lalu pura-pura dan pakainya kepada Tuhan? Calvin berkata tentang kata-kata dari ayat ini dengan komentar sebagai berikut. Kedua pernyataan ini kelihatannya bertentangan satu sama lain, tetapi tidak ada satupun dari kita yang tidak mengalami keduanya dalam dirinya sendiri. Karena iman kita tidak pernah sempurna. Sebagai akibatnya, kita tidak percaya sepenuhnya. Tapi Allah mengampuni kita dan sabar terhadap kita, sehingga menganggap kita sebagai orang-orang percaya berdasarkan suatu bagian kecil iman. Saya ingin tekankan saudara, iman di sini ini bukan iman yang menyelamatkannya. Jadi bukan apa yang disebut dalam bahasa Inggris saving faith. Kalau dalam hal itu tidak bisa imannya ragu-ragu saudara, itu tidak diterima. Jadi dalam hal itu saya percaya Yesus Allah yang menjadi manusia pada Natal, mati di atas kayu salib Jumat Agung, dan dengan semua itu menebus dosa kita. Saudara, kalau itu kita tidak bisa ada keraguan. Itu harus betul-betul mantap. Tanpa itu kita tidak diselamatkan. Tapi iman dalam doa, doaku dikabulkan atau enggak, Tuhan ini mau atau enggak, Tuhan ini bisa atau enggak, itu sesuatu yang bisa kita punya iman tetapi ragu-ragu. Nah saudara, tapi Allah dalam persoalan seperti ini tidak menuntut iman yang sempurna. Tapi ingat, sekalipun Allah tidak menuntut iman yang sempurna, adalah kewajiban kita untuk berjuang dan berdoa supaya iman kita yang goncang itu diteguhkan. Bagaimana? Dengan belajar firman lebih banyak, dan dengan berdoa lebih banyak, dan dengan membuangi dosa, mendekat kepada Tuhan, maka iman dalam persoalan ini bisa diteguhkan jika keraguan-raguan itu hilang atau sedikitnya berkurang. Tapi kalau berbicara soal saving faith, iman yang menyelamatkan, itu harus betul-betul sempurna. Saudara, karena poin yang keempat, Yesus mengusir roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu. Kita baca ayat 25 sampai dengan 27. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Jadi saudara, kalau di sini dikatakan bahwa roh ini menyebabkan menjadi bisu, menjadi tuli, hati-hati ya. Jangan anggap seadanya bisu dan tuli itu kerasukan setan. Tadi dikatakan sakit ayat, juga jangan anggap seadanya sakit ayat itu pasti karena kerasukan setan. Dia dibanting ke air, ke api.
Jangan pikir kalau orang mengalami seperti itu dia betul-betul pasti kerasukan setan. Tidak. Dalam kasus ini setannya melakukan itu. Tidak selalu, tapi terjadi seperti itu berarti kerasukan setan. Juga dari sini kita melihat Yesus sudah memerintahkan keluar ya. Lalu ayat 26-nya mengatakan apa? Keluarlah roh itu. Kok keluarnya tidak mulus kayaknya ya? Sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata dia sudah mati. Kenapa dia saja kok tidak tunduk mutlak dan sebagainya? Saya kira Tuhan memang pasti mengizinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, dia tidak bisa. Dia harus keluar langsung mulus begitu saja. Tapi Tuhan mengizinkan di dalam hal ini, mungkin juga menguji orang-orang itu. Saya tidak tahu apapun alasannya dia, tapi di sini jelas ada izin dari dia. Tapi di sini kita lihat lagi ya, pada setan itu terpaksa keluar, dia melakukan tindakan atau serangan yang terakhir, dipol-pono habis-habisan. Kalau saya melihat itu, saya bandingkan dengan kasusnya terorisme dunia dan sebagainya ini, mungkin ada persamaannya. Sekarang ini akhir-akhir ini betul-betul merajalela. Mereka pakai bus atau truk pasar tabrakan, mereka pakai bom, mereka pakai serangan dengan senjata tajam dan sebagainya. Dan wah, di seluruh dunia, ISIS-nya yang di Suriah sedang sekarat sekarang ini. Jadi memang sedang sekarat, dia tahu sendiri dirinya sekarat. Maka dia gunakan kekuatan terakhirnya, dihabis-habiskan. Dan dia melakukan teror seluruh dunia. Tidak usah terlalu heran, saudara. Setan memang selalu bertindak seperti itu. Harus berakhir, dia sadar. Dan terakhir, habis-habisan. Nanti kalau sudah mau akhir zaman, itu juga terjadi lagi, saudara. Kalau saudara baca Wahyu pasal 20 sekarang ini, sebetulnya setan itu sedang dikurung. Dikurung bukan artinya dia dibatasi total, tidak bisa bergerak, tidak. Hanya dibatasi ruang geraknya, tidak sebebas dulu. Tetap bisa menggoda dan sebagainya. Tapi Wahyu 20 melanjutkan bahwa nanti sedikit waktu menjelang kedatangan yang kedua kali, setannya akan dilepaskan. Dan setan tahu kesudahannya sudah dekat. Dia pasti bertindak dengan seluruh tenaganya, kecerdikannya semua, dan buat habis-habisan, mati-matian. Makanya ini menunjukkan bahwa kita harus makin menguatkan iman kita, makin banyak belajar firman, makin berdoa dan sebagainya, supaya kalau saat terjadi kita bisa bertahan. Kita tidak tahu kapan saat itu terjadi. Tapi kalau Tuhan melepaskan sebentar sebelum dia datang kedua kalinya, serangan setan itu akan luar biasa hebatnya. Kalau sekarang pada waktu dia ditahan, serangannya dia bisa membuat kita frustrasi, depresi dan sebagainya. Lebih-lebih kalau dia dilepaskan untuk sementara waktu, saya tidak tahu berapa waktu lamanya. Bagaimana modelnya serangannya dan bagaimana kita. Kalau dari kita sekarang itu tidak mulai belajar untuk menguatkan iman kita, pada saat itu kita akan berantakan tidak karu-karuan. Tapi sudah pada saat setan terlihat serangannya luar biasa hebatnya, itu justru biasanya sudah mendekati akhirnya. Dia sendiri tahu, dan karena dia kerahkan kekuatannya mati-matian. Kewajiban kita, saudara, mulai sekarang berjuang, berdoa supaya kita diteguhkan habis-habisan. Saudara, sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Mengapa para murid tidak bisa menyembuhkan? Dulu bisa, sudah berulang kali bisa. Kenapa tidak bisa di sini? Sudah, alasan pertama, ini adalah setan yang kuat. Jangan pernah pikir setan itu sama kekuatannya. Ada orang-orang yang punya pemikiran yang tidak karu-karuan. Kemarin saya kira, saya debat dengan orang Islam di Facebook, dan dia mengira bahwa Kristen beranggapan dosa itu tidak ada tingkatannya.
Surga neraka juga tidak ada tingkatannya. Dan saya bilang, siapa bilang dosa tidak ada tingkatannya? Saya tunjukkan beberapa ayat menunjukkan dosa ada tingkatannya. Dan saya tunjukkan beberapa ayat surga dan neraka juga ada tingkatannya. Lalu dia berkata, oh, kalau gitu Kristen itu beda-beda ya alirannya dalam hal ini ya, kepercayaan dalam hal ini. Saya bilang tidak beda kalau dalam hal ini. Yang bilang dosa tidak ada tingkatannya itu Kristennya gak belajar. Yang bilang surga neraka tidak ada tingkatannya itu Kristennya gak belajar. Dalam hal itu seharusnya semua Kristen sama. Dan dalam hal ini sama juga. Kalau ada orang Kristen menganggap setan semua tingkatannya sama, mereka tidak pernah belajar Alkitab saya kira. Atau kurang setidaknya dalam belajar. Karena ayat ini jelas menunjukkan ada setan yang lebih kuat satu dibandingkan dengan yang lain. Dan komandannya pasti adalah yang paling kuat. So, Markus 9 ayat 28 dan 9 mengatakan demikian. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini, nah jenis lain bisa, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Saudara, kata-kata jenis ini jelas menunjukkan ini golongan setan yang kuat, setan yang lemah yang dulu kamu usir, setan yang kuat yang sekarang ini kamu tidak bisa usir. Ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa. Kan saudara bilang Hendriksen berkata demikian. Jenis ini, kata Yesus, bisa keluar hanya dengan doa. Yang memaksudkan bahwa dalam dunia setan ada perbedaan-perbedaan. Sebagian lebih kuat dan lebih jahat atau membahayakan daripada yang lain. Karena itu murid-murid tidak boleh mengizinkan iman mereka merosot ataupun doa-doa mereka untuk mengambil liburan. Doanya pray gitu ya. Ini masa liburan saudara. Hati-hati jangan doanya lalu libur ya. Yesus bukan hanya mendesak para pengikutnya untuk berdoa, tapi ia juga mendorong mereka untuk bertekun dalam doa. Saudara belajar firman Tuhan dengan adanya internet ini, liburan pun bisa. Tetap bisa buka web kita, bisa buka Facebook, khotbah-khotbah saya tetap masukkan di sana dan sebagainya. Doa, apalagi doa, tidak butuh apapun internet atau apapun, so dimanapun bisa berdoa. Dan kita tidak butuh bukit doa. So sedang di dasar jurang atau di dasar laut, tidak ada masalah, tetap bisa berdoa. Nah kemarin baru melihat ada hotel di bawah permukaan laut, berapa ya, 40 kaki di bawah permukaan laut, dan airnya bening luar biasa. Wah, kayaknya kita yang di dalam akuarium kalau dalam hotel itu ikan-ikannya jadi penonton terbalik gitu ya. Dan wah indahnya bukan main. Orang pikir bukit doa katanya bisa lebih dijawab doanya karena lebih dekat ya. Celakanya kalau masuk hotel seperti itu kita lebih jauh jadinya. Jadi rasanya doa kita tidak dijawab. Ini tidak boleh dijadikan bukit doa. Yo, bukit hotel doa tidak boleh. Dilarang berdoa dalam hotel ini, pasti tidak dijawab. Saudara, Tuhan itu maha ada. Sudah di dasar jurang atau sudah di puncak gunung, tidak ada bedanya. Ini liburan. Kalau mau libur, tidak masalah, asal tidak takut macet. Tapi kemanapun saudara pergi, jangan beri doa itu hari libur. Dimanapun dan kapanpun, selalulah ingat Tuhan dan berdoa. Jadi saudara yang jelas dalam komentar William Hendriksen, setan punya perbedaan. Ada tingkat kekuatan, tingkat kejahatan, tingkat membahayakannya itu juga berbeda-beda. Beberapa komentar berkata demikian. Ada tingkat-tingkat yang berbeda tentang kejahatan dan tenaga dalam roh-roh jahat, seperti dalam orang-orang jahat. Orang jahat juga sama ya, powernya beda, kejahatannya pun beda. Hitler, wah powernya hampir menaklukkan seluruh Eropa. Hancurnya dia di Rusia baru 12 kena. Dan dia bukan kalah oleh tentaranya Rusia, tapi oleh musim dinginnya Rusia yang tidak karu-karuan. Itu yang membuat dia hancur-hancuran. Itu titik balik yang membuat kalahnya dia, saya kira. Nah saudara, jelas power dari orang jahat berbeda-beda. Ada yang kerucuk, jahat tapi tidak bisa apa-apa, tidak terlalu membahayakan.
Tapi jahat yang punya kedudukan dalam ormas, dalam apapun, nah ini lebih berbahaya karena powernya lebih gede. Dan jahat yang lalu tahu-tahu bisa naik jadi presiden, wah ini lebih celaka lagi. Dan dalam urusan kejahatannya pun, manusia yang jahat dan manusia yang jahat berbeda satu dengan yang lain. Ada yang jahatnya cuma ya ngeplak orang, ada yang jahatnya bunuh orang blek, ada yang jahatnya bunuh orang pelan-pelan. Nah, kita melihat tingkat kejahatan orang itu berbeda-beda. Sudah ada dua hal yang ingin saya baca. Pertama, poin A, dalam kalangan setan ada perbedaan tingkat kejahatan. Dalam arti setan yang satu lebih jahat daripada setan yang lain. Dan itu kelihatan secara eksplisit di dalam cerita Yesus dalam Matius 12 ayat 43-45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia, rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara, setan ada yang jahat dan ada yang lebih jahat. Tapi ingat ya, setan yang paling baik pun itu tetap jahat. Ada agama yang percaya, oh kalau jin itu setan baik. Kita tidak percaya ada setan baik. Yang baik itu saya nyali, saudara. Nah, setan tidak bisa tidak, dia jahat. Jadi saudara, ada tukang santet, wah ini black magic, ini jahat. Dukun menyembuhkan, yang tukang santet lakukan, ini white magic, berarti ini bagus. Gak ada white magic. Semua magic adalah black. Gak ada setan baik. Sebaik-baiknya setan, dia tetap setan. Dan dia adalah jahat. Ya saudara, jangan pernah percaya kepada setan. Baru saya nonton lagi sebuah film, saudara. Dalam film ini film kayak film cowboy gitu ya. Orang ini satu gerombolan mau ngerampok bank. Tahu-tahu ngerampok bank, terjadi gegeran di dalam gerombolan ini. Orang satu memberontak terhadap pimpinannya. Pimpinannya tembak mati. Tembak mati. Dia ngadep setan. Ini sudah namanya film ya Alkitabiah, kok ngadep setan yang berjalan. Dia disiksa sama setannya. Dan dia minta pada setannya, aku mau mengadakan perjanjian dengan kamu. Kasih aku 1 hari saja, balik aku ke dunia. Kamu tak kasih 6 nyawa itu. Jadi gerombolannya itu 6, tambah dia 7. Dia mau balas dan bunuh 6 itu untuk kembalikan kepada, berikan itu kepada setan. Kamu kan lepas aku dapat 6. Setannya bilang, oke, tak kasih 1 hari 24 jam, tidak lebih 1 menit pun. Bangkit dari kuburnya, saudara. Orang kaget semua lihat dia. Wah, akhirnya tembak-tembakan. Dia berhasil bunuh, tidak tahu cuma 2 atau 3, saya lupa. Jamnya habis. Balik ke sana dia. Setan bilang, kamu gagal. Tapi gini, tak kasih waktu lagi 1 jam, tak lebih. Latihan semua 1 jam. Dari tadi setan bilang, yang bunuh mesti kamu ya, gak boleh orang lain. 1 jam dia balik, wah tembak lagi, berhasil bunuh. Tapi saudara, yang satu gak bisa. Ternyata waktu yang 1-2 dengan dia, setannya bekerja supaya jangan orang ini mati oleh dia. Jadi setan dapat semua, dapat dia juga tetap. Janjian sama setan itu gobloknya pol. Janjian kok sama bapak segala dusta gitu. Saudara yang janji saudara, dia enggak.
dan dia mujui. Akhirnya itu pesan moral yang bisa saya dapatkan dari film itu, biarpun filmnya khayal dan tidak alkitabiah, tapi tetap bisa punya pesan moral yang bagus selama kita seleksi saja. Yang buruk juga harus digobres. Tapi janjian dengan setan tidak pernah kita untung, saudara. Dia selalu yang untung. Dia cerdik lebih dari kita jauh. Dia kuat lebih kuat dari kita jauh. Jadi saudara, setan pura-pura baik, banyak sekali. Tapi betul-betul baik, tidak ada. Dalam poin B, saudara, dalam kalangan setan ada perbedaan tingkat kekuatan. Dalam arti setan yang satu lebih kuat daripada setan yang lain. Dalam persoalan ini ada dua hal yang perlu dicamkan atau dihayati ya. Pertama, setan yang paling kuat pun, katakanlah komandan tertinggi yang iblis itu ya. Saya tidak sebut Lucifer karena saya tidak percaya dia namanya Lucifer. Dia pun tidak ada artinya dibandingkan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Semua mereka tetap adalah makhluk ciptaan sehingga tidak ada artinya dibandingkan dengan Sang Pencipta itu sendiri. Di samping itu, dengan kebangkitan Kristus dari antara orang mati, semua setan sebetulnya sudah dikalahkan. Sekarang memang mereka masih diizinkan untuk menggoda atau menakut-nakuti kita, tetapi nasib akhir mereka sudah pasti, yaitu dilempar ke neraka pada akhir zaman. Dalam Wahyu 12:10 dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Dan setan-setan itu sendiri tahu akan hal itu ya. Matius 8:29b ini Yesus ketemu orang yang kerasukan setan-setannya teriak melalui orang itu, dan mereka itu berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tentu dia atau mereka tidak tahu kapan waktunya. Ini cuma apa ya, kasarnya bluffing saja, gertak. Tapi gertak kok, gertak Yesus goblok banget. Kan belum waktunya, kok mau disiksa sekarang? Berarti mereka tahu ada waktunya mereka disiksa. Di satu sisi kasihan juga ya, mereka tahu nasib akhir mereka itu apa. Manusia yang belum percaya pun nasib akhirnya tidak tahu. Kalau dia percaya Yesus bisa selamat dan akhirnya kita. Tapi setan tanpa kecuali semua mereka tahu nasib akhir mereka, dan ini cuma tinggal tunggu waktu lambat atau cepat mereka masuk neraka sekali dan selama-lamanya. Dan di neraka setan tidak punya kedudukan untuk menjadi penyiksa. Omongan bodoh dari banyak orang yang katanya pergi ke neraka. Setan masuk neraka disiksa selama-lamanya dan bukan menyiksa siapapun. Setannya sendiri tahu. Dia sadar tak sadar-sadarnya. Karena dia pikir percuma, aku mau bayar pun dia gak bisa kok. Mungkin itu pikiran, tak jahat tak sekalian. Toh dan aku gunanya baik jahat. Nasib akhirku pasti. Karena poin kedua, setan yang paling lemah pun adalah ex-malaikat, dan hanya kehilangan kesuciannya pada waktu dia jatuh, tapi tidak pernah kehilangan sedikit pun kekuatannya. Dan karena itu sebagai ex-malaikat, dia itu jauh lebih kuat dari kita. Yang paling kuat pun enggak, jauh di bawah Allah. Tapi yang paling lemah pun jauh di atas kita. Jadi kalau Allahnya jauh di sana dan kita di sini, setan diantaranya. Ini yang paling lemah jauh lebih kuat dari kita. Yang paling kuat jauh lebih lemah dari Allah. Ada gradasinya, tapi semua di bawah Allah dan semua di atas kita. Dan kita perlu menghayati kedua poin di atas ini. Poin yang pertama penting supaya kita tidak takut kepada setan. Buat kuatnya kamu, Tuhanku lebih kuat dari kamu. Poin yang kedua penting supaya kita tidak meremehkan setan dan bersikap sembrono atau mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Yang paling lemah pun
kita sendirian tanpa Tuhan. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Dia. Dalam kecerdikan, dalam kekuatan, dalam hal apapun, tidak ada apa-apanya. Jadi sikap yang benar, bukan sembrono ya menghadapi setan. Setan itu singa, tapi singa ompong. Singa ompong itu beratnya 225 kilo, saudara. Dan kalau sudah diloncat, ditabrak dia, sudah jungkir balik, bisa mati. Biarpun dia tidak punya gigi. Dan kalian, saudara, jangan hadapi setan dengan kekuatan sendiri, sok kuat, sok pintar, dan pakai kita tidak ada apa-apanya. Kalau menghadapi dia, dan memang harus hadapi dia, tidak boleh takut, tapi juga tidak boleh meremehkan. Waspada dan bersandar kepada Tuhan. Ini hal yang terpenting. Dengan menyadari Dia yang paling kuat, Dia maha kuasa. Bersama Dia aku tidak bisa kalah. Dari melawan setan, hati-hati, waspada, tapi bersandar kepada Tuhan. Sekarang sudah poin kedua, mereka kurang beriman. Jadi ini alasan kedua, mengapa kok tidak bisa mengusir setan itu, para murid itu. Mereka kurang beriman dan mereka kurang berdoa. Kita lihat dalam Injil Matius ya, Matius 17 ayat 19 sampai 21. Ketika murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Jelas ini nomor satu ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Sekarang kita bandingkan dengan Markus 9, 28-29. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Perhatikan ayat 21 dari Matius 17 itu di dalam tanda kurung tegak ya. Ini poin A ya, ini yang harus kita perhatikan dulu ya. Nah, di dalam Injil Markus ayat 29-nya tidak dalam tanda kurung tegak. Dalam Injil Matius ada dalam tanda kurung tegak, yang menunjukkan bahwa ayat itu diragukan keasliannya. Kalau dalam Alkitab kita itu kurung biasa, itu tidak masalah, itu bukannya tidak asli. Tapi kalau kurung tegak seperti ini, itu diperdebatkan atau diragukan keasliannya, dan menurut saya memang tidak asli. Tapi ayat paralelnya dalam Injil Markus 9:29 tidak berada dalam tanda kurung tegak, dan itu dianggap sebagai ayat asli dari Alkitab. Cuma sekarang bedanya, Matius 17 ayat 21 punya kata berpuasa, tapi Markus 9 ayat 29 kata berpuasa tidak ada, hanya berdoa yang ada. Jadi saudara, ayat yang asli tidak ada kata berpuasa, hanya ada kata berdoa. Sekarang poin B, kurang percaya atau kurang iman. Yesus berkata mereka kurang percaya. Laki-laki ini bukan saving faith ya, ini iman dalam urusan mengusir setan, pakainya bukan iman yang menyelamatkan. Calvin menghubungkan iman ini dengan iman yang dibicarakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 9. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, bukan saving faith saudara. Ya, ini iman dalam urusan doa dan pakainya. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan dan terusnya. Jadi iman di sini suatu karunia kepada orang-orang tertentu saja. Mereka kurang di dalam hal itu. Calvin berkata demikian, Kristus sedang berbicara secara jelas tentang iman yang khusus, yang mempunyai naluri rahasia seperti yang dibutuhkan oleh keadaan. Terus terang saya nggak ngerti apa yang dia maksud dengan naluri rahasia. Tapi pokoknya yang saya tekankan, iman ini iman yang khusus dan dibutuhkan oleh keadaan. Ellen Clark mengatakan bahwa ada orang yang menganggap ini adalah iman tingkat yang tertinggi. Tapi Clark sendiri menganggap bahwa iman ini adalah iman yang bertumbuh atau maju. Nah, perlu diketahui bahwa kata saja dalam Matius 17 ayat 20 itu sebetulnya tidak ada ya. Saya tunjukkan Matius 17 ayat 20.
sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, seakan-akan gak apa-apa gitu, kata-kata saja itu sebetulnya tidak ada, saudara. Karena mari kita lihat ayat yang lain, Matius 13 ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, hati-hati dengan kata sesawi ini ya. Jangan anggap itu sayuran sawi yang kita makan itu kok jadi pohon, ya apa maunya. Ini pohon cukup besar, tinggi sekitar 3 meter barangkali, 3-4 meter. Nah saudara, ini pasti beda sama sekali. Tempoh hari suatu grup di Facebook juga mempersoalkan, benihnya sesawi ini bukan benih yang paling kecil, kok bisa dikatakan paling kecil? Yesus ini salah. Di sana itu benih paling kecil. Jadi Yesus tidak bilang benih di seluruh dunia, dia tidak bicarakan itu. Tapi benih yang dikenal oleh mereka pada saat itu, ini memang benih yang paling kecil. Memang kalau di luar ada benih yang lebih kecil, tapi untuk di daerah itu yang dikenal mereka saat itu, benih ini memang benih yang paling kecil. Dan ini bukan sesawi yang kita kenal. Jadi hati-hati dengan ayat ini. Kalau sudah diserang oleh orang, harus mengerti. Nah saudara, jadi iman itu sebesar biji sesawi kecil, tapi tetap kalau dia hidup, dia itu harus bertumbuh maju ya. Dan caranya pertama, belajar firman Tuhan dengan rajin. Cara belajar firman Tuhan itu rajin saja bisa gak maju-maju, apalagi kalau males. Jangan kira kita itu kayak komputer yang sekali di save terus hilang ya, terus ingat terus ya, tapi bisa hilang tuh ya. Banyak yang hilang, saudara belajar terus, ini hilang, tapi diingatkan lagi dengan belajar. Jadi kalau makalah dimasukkan WA, makalah dimasukkan Facebook, baca ulang untuk mengingat lebih baik, ditancapkan lebih dalam otak saudara dan sebagainya. Lalu selain firman, tekun berdoa. Dan ketiga, sungguh-sungguh berusaha untuk mentaati firman. Ini mencakup pelayanan. Tidak melayani, itu tidak mentaati. Jadi saudara taat mencakup juga pelayanan. Boleh komentar dalam komentarnya tentang Matius 17 ayat 20, dia berkata, ia memaksudkan iman yang nyata, suatu iman yang nyata atau sejati sungguh-sungguh dan bisa dipercaya, sekalipun iman itu kecil dan lemah. Jadi saudara jangan anggap oh kecil gak apa-apa. Kecil itu ditekankan imannya sungguh-sungguh dan imannya bertumbuh. Itu yang ditekankan. Jadi bukan kecil gak apa-apa, biarkan. Bukan itu yang dipersoalkan. Tetap harus bertumbuh dan kita usahakan untuk bertumbuh. Poin yang ketiga, poin C saudara, kurang berdoa. Saudara, mereka kurang beriman, mereka kurang berdoa. Markus 9:29 tidak boleh diartikan bahwa para murid gagal mengusir setan karena pada saat itu mereka tidak berdoa. Orang menafsirnya gitu. Oh, waktu ngusir tidak berdoa dulu dia, langsung ditangking, ya gak pergi setannya. Apakah penafsiran itu bisa dipertanggungjawabkan? Ingat baik-baik bagi yang menafsir seperti itu, Yesusnya sendiri juga tidak berdoa pada saat itu. Dia doa? Ada? Tidak ada, dia usir. Jadi yang dimaksud dengan berdoa bukan pada saat itu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, disiplin doa mereka itu kurang. Mereka kurang dekat dengan Allah, sehingga pada saat dibutuhkan iman, karena kurang sehari-harinya doa, di situ mereka gagal. Jadi ini yang dibicarakan doa, ini kehidupan pribadi sehari-hari itu, bukan pada saat itu. Dan tidak bisa dikejar. Wah, sama ngusir setan sehari 24 jam aku doa terus. Tidak bisa. Sama seperti kalau saudara mau kuat lama tidak makan, tidak karu-karu, tahu-tahu sehari makan makanan sehat terus makan, tidak bisa juga. Ini juga tidak bisa. Sehari-hari terus, baru pada saat dibutuhkan itu bisa berhasil. Firman Bapak berkata demikian. Ketika mereka sedang sendirian, mulai menanyakan penyebab dari kegagalan mereka. Tidak diragukan bahwa mereka ingat bahwa Yesus pernah mengutus mereka untuk berkhotbah
dan menyembuhkan dan mengusir setan. Markus 3, 14-15. Lalu mengapa pada saat ini mereka gagal dengan begitu menyolok? Yesus menjawab secara cukup sederhana bahwa jenis penyembuhan ini menuntut doa. Dengan kata lain, Dia berkata pada mereka, kamu tidak hidup cukup dekat dengan Allah. Mereka telah diperlengkapi dengan kuasa, tetapi dibutuhkan doa untuk memeliharanya. Jelas ini doa dalam kehidupan sehari-hari, bukan pada saat itu. Jadi mereka kurang percaya dan mereka kurang berdoa. Dan itu sebabnya mereka tidak dapat mengusir setan yang kuat tersebut. William Harrison berkata demikian, tentu saja dua hal ini berjalan bersama-sama. Di mana ada iman yang kecil, di sana ada doa yang sedikit. Sebaliknya, di mana ada banyak iman yang bertekun yang asli, di sana juga ada doa yang tak henti-hentinya dan yang sungguh-sungguh. Saudara, kehidupan doa kita selain belajar firman dan sebagainya, itu memang menentukan iman kita itu bagaimana. Sekali lagi, saya tidak bicara soal saving faith. Itu tidak butuh doa apapun untuk bisa percaya, karena itu dianugerahkan. Tapi iman dalam berdoa, iman dalam menghadapi problem dan sebagainya, itu iman yang membutuhkan doa, membutuhkan kita belajar firman, membutuhkan dekat dengan Tuhan, membutuhkan membuang dosa dan sebagainya untuk bisa bertumbuh. Banyak doa, iman kita menjadi kuat. Kurang doa, iman kita menjadi lemah. Jadi saudara, maukah berdoa? Kita sudah putuskan kalau Rabu terakhir dari setiap bulan itu kita ubah acara PA menjadi acara persekutuan doa. Silakan datang dalam persekutuan doa itu, tapi bukan hanya dalam persekutuan doa. Dalam kehidupan doa sehari-hari, banyaklah berdoa, karena tahu-tahu ada suatu kebutuhan. Dan doa sudah menjadi tidak ada gunanya karena sudah tidak beriman. Karena selama ini doa waktunya digantikan oleh hal-hal yang lain. Saudara, kalau mau menantang setan, mendekat kepada Tuhan dengan banyak berdoa, belajar firman Tuhan dan mentaatinya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kasih pimpin serta berkat yang sepanjang acara firman. Karena kami sudah belajar beberapa hal tentang setan. Biar itu bisa memperbaiki bukan hanya pengertian kami tentang setan, tetapi juga sikap kami berkenaan dengan setan. Juga sikap kami dalam urusan berdoa, belajar firman dan sebagainya. Sehingga kami bisa menjadi orang yang lebih berguna Tuhan, lebih menyenangkan, lebih memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus berdoa. Amin.